Mereka ini kita semua Iya, 22 orang. jadi kita akan mulai saja ya Ibu ya. Iya, nanti mereka nyusul yang lainnya, ya, menyusul aja. Ya. Ya. Baik, baik. Jadi kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak atas kehadiran Prof. Linda sekali lagi yang selalu bersedia menerima undangan dari kami, permintaan dari kami untuk hadir di setiap Zoom meeting yang selalu kami sediakan waktu itu setiap minggu. Tujuannya adalah untuk mensosialisasi semakin banyak program informasi tentang program Ausbildung. Terima kasih juga di sini ada bintang tamu kita ini Mas Rizky ya, langsung dari Jerman nih, masih di Jerman. Jadi adik-adik yang hadir di sini ini luar biasa nih, kedatangan tamu dari Jerman gitu. Minggu depan akan hadir juga Frau Rosmalia Abel dari Berlin gitu ya. Jadi silakan adik-adik boleh share ini dan boleh bergabung untuk Ausbildung ya. Kemudian terima kasih ini Pak Irfan sudah hadir juga nih, Pak Irfan CEO Studcon kami gitu ya. Terima kasih sudah hadir Pak. Sehat-sehat Pak. Dan terima kasih buat adik-adik, orang tua murid, adik-adik, orang tua murid yang beberapa hadir di sini. Kemudian ada juga guru, ya guru BK ya yang ikut hadir di acara ini. Terima kasih banyak. Kalau tadi yang mendaftar di grup ada 43 orang. Tapi tidak apa-apa, kita akan tetap mulai karena waktu berjalan terus gitu ya. Saya Miss Nina, perkenalkan saya Miss Nina. Saya prinsipal dari Student Connect. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan kursus, berhubungan dengan nanti ujian dan lain sebagainya itu akan berhubungan langsung dengan saya, gitu ya. Kita akan mulai dengan saya akan memberikan sedikit cerita, membagikan sedikit tentang kami ya, siapa itu Student Connect gitu ya, sehingga adik-adik, para orang tua yang hadir di sini, para guru jadi paham siapa itu Student Connect gitu ya. Sebentar saya akan share, saya izin share dulu ya Bu Linda ya dan Mas Rizky. Ya, silakan, oh ya, silakan. Sebelumnya saya akan bacakan dulu agenda kita sore ini. Jadi agenda kita satu adalah sedikit tentang apa itu Student Connect. Kemudian nanti ada Prof. Linda akan memberi gambaran sedikit juga tentang Ausbildung. Kemudian nanti yang terakhir adalah tanya jawab dengan Mas Rizky nih. Jadi nanti Mas Rizky akan bicara setelah itu kita akan tanya jawab. Jadi bagi adik-adik yang ingin bertanya apa itu Ausbildung, gimana sih rasanya di sana, enak nggak makannya, terus misalnya kalau yang paling sering ditanyakan ke saya adalah sholat Jumatnya di mana, bisa nggak sholat Jumat? Iya, terus Mas Rizky itu bisa jawab itu. Tidak, gitu ya, dan lain sebagainya. Itu selalu yang ditanyakan ke saya. Jadi nanti akan dibahas oleh Mas Rizky ya, Mas Rizky. Terima kasih banyak sebelumnya untuk kehadirannya. Jadi ini saya sekarang akan mulai tentang siapa itu Student Connect ya. Saya izin share. Kami dipersiapkan oleh Miss Nina. Sebelumnya dengan hormat saya mau menyapa dulu Ibu Linda, Profesor Linda. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Pak. Ya, semoga sehat selalu Ibu. Sehat selalu, sehat selalu. Jadi sebelum dijelaskan oleh Miss Nina apa itu Student Connect, saya sebagai salah satu pimpinan di Student Connect mencoba memberikan sedikit informasi bahwa program ini nanti seperti apa,
ilustrasinya begini ya adik-adik sekalian ya. Jadi ini salah satu program yang dimiliki oleh pemerintah Jerman, di mana program ini nanti akan dijelaskan secara rinci, tapi secara garis besar saya mengilustrasinya begini, bahwa kita sebagai siswa tentunya punya cita-cita yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, gitu ya, pendidikan di perkuliahan atau di tingkat lebih tinggi. Nah tujuannya apa? Tujuannya memang untuk mencari pekerjaan dengan gaji atau penghasilan yang layak seperti itu. Sementara beberapa itu banyaknya kerja di Indonesia juga seimbang dengan lowongan ya atau persediaan pekerjaan di Indonesia. Jadi itu coba disimak baik-baik. Saya berharapnya adik-adik semua, orang tua dan bapak ibu sekalian dari guru mereka dapat mengikuti acara kita ini sampai dengan selesai, karena ya semua informasi bisa kita terima dengan utuh gitu ya, dengan baik, jadi artinya nggak sepotong-sepotong. Seperti itu. Kalau udah siap ya Bu Nina ya? Sudah siap ya. Bu Linda mohon izin, Bu Linda. Sudah siap ya? Bu Linda mohon izin, Bu Linda. Iya Pak ya. Ibu dilanjut dengan Ibu Nina, silakan. Terima kasih. Ini udah selesai kah? Ini company profile-nya? Oh belum Ibu. Oh ya. Ibu Nina yang menjelaskan. Iya, baik. Terima kasih Pak Irfan. Sekarang saya mulai ya sedikit tentang Student Connect. Apa itu Student Connect yang biasa kita sebut dengan StudCon gitu ya. StudCon kita ada Facebook, kita ada Twitter, kemudian juga ada dan kita juga ada Instagram gitu. Nah, siapa itu kita? Jadi ini kami mau mengucapkan selamat datang ini buat adik-adik semua, buat semua peserta, calon peserta Acubi ya, Ausbildung, kemudian kepada orang tua murid juga, bahwa kami hadir untuk khusus di bidang pengajaran dan pelatihan bahasa asing. Ada 3, jadi bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Prancis. Kenapa begitu? Kenapa hanya 3? Karena ini merupakan bahasa terbesar. Jadi kalau bahasa terbesar di dunia itu ada 6, maka bahasa terbesar salah 3-nya adalah ini ya, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris itu memang yang paling penting ya, diperlukan ya. Kemudian bahasa Jerman karena sehubungan kita memang punya pendidikan khusus untuk Ausbildung dan Register Nurse. Kemudian kenapa bahasa Prancis? Karena ini sejarahnya Pak Irfan kebetulan berasal dari dulu sekolahnya di Prancis gitu. Jadi itu. Nah ini lebih jelasnya bahwa kita sebetulnya sudah bekerja sama, dan kita sejak tahun 2013, dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai organisasi internasional seperti AEC, kemudian Global Network, dan lain sebagainya. Jadi semuanya adalah lembaga-lembaga pendidikan internasional, gitu ya. Tujuannya adalah untuk pengembangan sekolah dan kerjasama sekolah antar bangsa. Kemudian hal utama yang kita lakukan adalah ini. Jadi kita punya foreign language courses, yang salah satunya adalah pendidikan bahasa Jerman lewat kursus bahasa Jerman. Kemudian ada business foreign language, ini untuk bagi mereka yang memang mau belajar tentang bahasa Inggris misalnya untuk bisnis, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Bahasa Jerman untuk bisnis, untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian kita membantu untuk test preparation ya, jadi persiapan untuk tes bahasa internasional. Kemudian kami juga memberikan pelatihan, salah satunya adalah CELTA Ibu. CELTA itu adalah pelatihan guru bahasa Inggris yang bersertifikat internasional bekerja sama dengan Cambridge University. Kemudian, nah ini jadi kita mempersiapkan ini karena kita menjadi salah satu mitranya Bu Linda ini. Jadi kami mempersiapkan untuk program Ausbildung dan Register Nurse dalam hal ini untuk persiapan pelatihan bahasa Jerman.
Ya, demikianlah saya kira paparan ini barangkali perlu dan bermanfaat buat adik-adik semuanya ya. Mudah-mudahan dengan adanya pemaparan tadi menggugah hati adik-adik atau ibu-ibu yang hadir. Apalagi ya yang perlu ditanyakan, betapa sulitkah atau baikkah atau bisakah gitu ya. Nah, menggugah untuk bertanya ya. Oleh sebab itu terima kasih atas perhatiannya ya. Dan kesun für die Aufmerksamkeit. Thank you for your attention. Nah, gitu ya. Itulah paparan saya terkait dengan program Ausbildung yang kita bicarakan pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Linda atas penjelasannya yang komprehensif ya. Kita akan mendengar cerita dari Mas Rizky. Iya. Mas Rizky, apakah masih hadir? Mudah-mudahan masih ada ya. Oh, iya. Ada. Oke. Kita akan mendengar cerita dari Mas Rizky ya. Mas Rizky misalnya dulu di mana sekolahnya, kemudian habis itu apalagi gimana sih caranya supaya bisa berangkat Ausbildung, terus misalnya lagi ujiannya gimana. Jadi kita lebih ke arah sharing aja ya Mas Rizky ya. Iya. Kemudian sudah berapa lama nih di Jerman? Kemudian kalau di Jerman ngapain aja? Apa kerja terus? Apa sekolah terus? Apa ya macam-macam lah. Terutama sih yang paling sering ditanyakan ke saya ya seputar masalah misalnya nih kebetulan adik saya juga ada di sana Mas Rizky. Jadi ikut Ausbildung juga tapi ini udah tahun kelima. Jadi rasanya dia udah lulus ya dan dia udah bekerja full time kayaknya gitu. Jadi tapi dia tinggalnya di Göttingen Mas Rizky. Nah nanti jadi Mas Rizky bisa cerita juga sharing. Misalnya ketemu nggak sih makanan Indonesia? Terus kalau kangen gimana? Terus kalau sakit gimana dan lain sebagainya. Jadi ya silakan Mas Rizky dimulai saja perkenalannya, kemudian segala cerita haru biru. Senang susah selama jadi acubi di Jerman. Silakan Mas Rizky. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya azubi dari Indonesia. Saya di bidang gastronomi, tepatnya di bidang restoran Pakman. Saya tahu Ausbildung ini yang pertama sama seperti adik-adik yang hadir. Saya tahu dari sosialisasi sekolah, terus saya ingin mencari lebih dalam lagi, mengikuti seminar-seminar Ausbildung, dan setelah saya tahu Ausbildung itu apa, dan saya melanjutkan ke kursus Ausbildung sebagai syarat untuk melakukan Ausbildung tersebut, gitu kan. Terus banyak juga pertanyaan dari teman-teman juga yang kepada saya langsung, belajar bahasa Jerman itu susah nggak sih? Sebenarnya jangan bicara susah atau enggak, tapi gimana kita mau dalam belajar gitu kan. Masalah susah atau enggaknya itu gimana kemauan dari kita. Kalau kemauan kita besar, insya Allah sesulit apapun ya pasti kita bisa gitu menghadapinya gitu kan. Karena bahasa Jerman juga termasuk mungkin bahasa tersulit di dunia secara gramatik, secara kata kerja. Itu emang lumayan susah gitu kan bahasa Jerman itu, tapi gimana kemauan dari kita, kalau kemauan kita bulat, tekad kita ingin bisa, pasti akan bisa gitu kan. Terus masalah dengan ujian memang yang diakui untuk di kedutaan besar Jerman itu ada 4 sebenarnya. Itu ada Goethe yang sudah terkenal sekali. Terus ada juga TEL dan juga OSD. Seperti itu. Untuk sertifikasi nanti untuk pengajuan visa kita ke Jerman. Seperti itu. Terus masalah tentang di Jerman. Misalkan ada jurusan apa aja sih? Sebenarnya untuk jurusan itu sangat banyak. Enggak hanya di bidang gastronomi atau di bidang kesehatan. Di bidang teknik pun ada. Tetapi akan ada kualifikasinya tertentu.
kebetulan di Jerman yang sangat besar untuk orang Indonesia, untuk Ausbildung ini ya di bidang perhotelan, di bidang restoran, di bidang di bidang kesehatan seperti perawat gitu kan. Itu sangat mudah sekali karena dari kualifikasinya yang mungkin orang Indonesia cepat untuk memenuhinya itu di bidang itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di bidang teknik seperti itu. Hanya biasanya itu yang saya tahu setelah saya di Jerman, untuk di bidang teknik itu kita harus setidaknya ada pengalaman lah, atau mungkin kita pernah kuliah D3 atau S1 di Jerman seperti itu. Terus di Jerman itu kita itu kerja pas sekolah sih, gitu kan, Ausbildung itu. Jadi Ausbildung itu saya bisa bilang 80%-nya kita langsung praktek, 20%-nya itu kita belajar gitu. Belajarnya itu di mana? Belajarnya itu langsung di perusahaan dan juga di sekolah. Dan di Jerman pun sistem belajarnya itu Ausbildung itu ada dua. Ada yang sistem blok, ada yang sistemnya itu 3 hari kita sekolah dan 2 harinya kita itu 2 harinya kita sekolah, 3 harinya kita kerja dan 2 hari dan 2 hari libur gitu. Kalau sistem blok itu biasanya fokus kita sebulan sekolah, nanti 2 bulannya kerja. Jadi kayak 80%-nya kita emang kerja, 20%-nya itu kita buat belajar teori di sekolah maupun di tempat kita bekerja seperti itu. Terus masalah yang tadi dibilang uang saku, karena kita Ausbildung itu bekerja, kita juga mendapatkan uang saku. Jadi uang sakunya itu sudah apa? Kita juga belajar politik di sekolah, masalah sistem aturan, masalah sistem Ausbildung itu seperti apa gitu kan. Jadi ada standarisasinya. Di Jerman pun masalah uang saku gitu kan. Uang sakunya itu ketika saya waktu jadi setiap tahun itu uang saku itu kita itu naik ya. Di tahun pertama waktu saya itu 750 euro, itu tuh masih bruto, belum neto. Jadi bruto itu masih uang kotor, belum dipotong sama pajak seperti itu. 750 setelah dipotong pajak netonya saya mendapatkan 550 euro seperti itu. Jadi 550 euro itu cukup nggak sih untuk tinggal di Jerman? Kalau buat saya lebih dari cukup gitu kan. Kenapa ya? Alhamdulillahnya bisa nabung juga, saya bisa kirim ke orang tua juga gitu kan. Untuk uang saku segitu bagi saya lebih dari cukup gitu. Karena itu standar Jerman itu minimal itu biasanya Azubi mendapatkan 400 sampai 500 euro. Itu udah mindesten gitu kan untuk kayak biaya kita hidup di Jerman gitu kan. Karena kalau kurang dari segitu kita mungkin pas-pasan banget gitu. Ya pemerintah Jerman pun juga memperhitungkan ke situ gitu kan, karena saya juga di sekolah belajar politik juga ada gitu kan. Terus di tahun keduanya biasanya tiap tahun itu kita naik gaji itu uang saku itu 100 euro. Misalnya di tahun pertama kita dapat gaji 750, di tahun keduanya kita dapat 850, di tahun ketiganya bahkan bisa 1000. Bisa hampir setengah dari gaji kita seperti Mitarbeiter atau karyawan sesungguhnya gitu kan. Seperti itu. Terus masalah juga banyak yang nanyain, terus gimana kalau sakit gitu kan. Sebelum kita berangkat ke Jerman, di kedutaan itu biasanya kita itu ditanyain masalah, sebelum kita berangkat pun sudah ditanyain, kita itu udah punya asuransi kesehatan belum nih di Jerman. Kalau kita belum punya asuransi kesehatan di Jerman, itu biasanya itu kita visa kita itu nggak di-approve gitu. Nggak bisa buat terbang ke Jerman karena dari salah satu syarat asuransi kesehatan kita nggak ada gitu kan. Jadi nggak bisa terbang ke Jerman. Jadi itu sangat penting banget gitu kan asuransi kesehatan. Saya pun udah beberapa kali sakit dan seperti saya ngebayar gitu kan, karena ditanggung dari si asuransi kesehatan tersebut. Jadi jangan takut lah, kayak kita tinggal sendiri di Jerman terus takut masalah nanti kita sakit gimana, nggak ada yang ngurus apa, nanti itu dari asuransi kesehatan yang membiayai kita. Karena dari setiap gaji kita yang nanti dipotong itu, dari misalkan saya dapat 750 euro, nanti dipotong ada asuransi kesehatan, ada asuransi pensiun, ada asuransi misalkan kita
apa ya, jangan sampai lah ya kayak misalnya kita dikundigung atau diberhentikan oleh perusahaan, itu ada asuransinya juga. Dan misalnya kalau kita dikundigung, kita dikasih kesempatan kalau nggak salah itu sekitar 3 bulan untuk mencari betrip atau perusahaan baru lagi, dan kita pun dapat dibiayai setiap bulannya dari si asuransi itu, seperti itu. Dan masih banyak lagi asuransi-asuransi yang lainnya gitu kan. Terus untuk masalah asuransi kesehatan itu sangat penting banget. Dan untuk obat-obatan pun, kalau obatan yang mungkin ditulis resep oleh dokter itu gratis. Kalau kita resepnya itu dari dokter. Beda hal kalau misalnya kita sakit, terus kayak gampang aja datang ke apotek, ya itu harus bayar. Kalau resep dari dokter, hampir 70% obat itu gratis. Kalau yang saya udah pernah alamin gitu kan, saya udah ya beberapa kali sakit ringan gitu, dan saya ke dokter, dan ya gratis, nggak bayar gitu kan. Bahkan ada waktu itu teman saya orang Maroko ya kan, dia baru sebulan di Jerman dan dapat musibah, dia harus dioperasi, dan alhamdulillahnya dia hanya bayar itu hanya 5 euro. 5 euro itu mungkin 85.000 kali kalau dirupiahkan gitu kan. Itu dia operasinya operasi besar, usus buntu waktu itu. Jadi kalau masalah buat apa kayak dokter, masalah kesehatan sangat terjamin lah kalau udah ke Jerman gitu. Kalau di Jerman itu kalau menurut saya gitu kan, nggak usah dikhawatirkan tentang kesehatan gitu. Terus masalah biasa yang banyak nanya juga, syaratnya pasti bahasa Jerman. Terus di mana kita belajar bahasa Jerman? Sebenarnya untuk belajar bahasa Jerman dimanapun bisa, kita belajar sendiri bisa, atau mungkin untuk konsistensi kita dalam belajar bahasa Jerman, seperti halnya lembaga kursus yang terpercaya kita cari gitu kan, itu bisa menjamin kita untuk kedepannya bisa bahasa Jerman dengan cepat gitu kan. Seperti saya, alhamdulillah saya belajar di tempat kursus, saya kursus selama 6 bulan, dan selama 6 bulan itu benar-benar saya maksimalkan gitu, karena saya emang pengen cepet-cepet gitu kan belajar ke Jerman, berangkat ke Jerman gitu kan. Biasanya saya belajar itu ambil waktu itu saya kelas super intensif, seperti halnya sekolah. Saya belajar itu dari jam 8 sampai jam 3, saya belajar bahasa Jerman. Dalam seminggu itu saya 5 kali, seperti itu. Dan ya alhamdulillahnya ujian 1 kali saya lulus gitu kan. Dan harus ada effort juga lebih, ya mungkin setelah belajar bahasa Jerman kita harus belajar lagi gitu kan, karena emang dari sistem struktur bahasa atau gramatiknya itu sangat ya benar-benar rumit. Bahasa Jerman itu kita juga harus membiasakan gitu kan, terus berbicara bahasa Jerman, karena kita pun ujian pun bahasa Jerman itu ada 4 gitu kan, ada 4 tile gitu kan, dari mendengarkan, terus ada listen, membaca, hören, mendengar. Terus kita ujiannya itu biasa itu kita menulis surat gitu kan, kayak buat ke perusahaan atau kita buat termin, buat janji ke dokter gitu kan, seperti itu. Terus untuk kesulitan yang dihadapi, mungkin banyak orang juga yang nanya, susah nggak sih kayak misalnya bersaing sama orang Jerman gitu kan, secara kita langsung sekolah sama orang Jerman, kita bekerja langsung sama orang Jerman. Kalau dibilang susah, saya bilang ya susah, karena kita sebagai kultur orang Asia dengan kultur Eropa kan pasti berbeda ya kan. Ya tapi kita harus belajar adaptasi gitu kan, bagaimana caranya ya. Sebagai kita datang ke Jerman untuk belajar, ya pastinya kita untuk yang pertama adaptasi dulu kan. Kayak contohnya saya butuh waktu cukup lama sih, 3 bulan baru bisa saya menyesuaikan gitu kan, etos kerjanya lah, terus sistem belajarnya di sekolah lah kan. Itu memang sangat berbeda sekali. Dari sistem belajarnya pun beda, dari etos kerjanya pun beda, yang dimana kalau orang Jerman itu, kalau emang kita udah kerja gitu kan, kita harus benar-benar kerja gitu, selama 8 jam itu kita kerja, kita nggak bisa santai-santai, emang harus kerja gitu kan. Terus di sekolahnya juga, bedanya dengan di Indonesia, kalau yang saya rasakan, kalau di Indonesia itu lebih banyak kita tuh menulis. Nah kalau di Jerman, kita lebih banyak berargumen, jadi guru itu nanya langsung ke kita gitu kan, kita lebih berpendapat kayak gitu. Kalau dari sistem belajar dan sistem bekerjanya. Joyce, nanti kamu bisa kok, tenang aja. Nanti giliran kamu yang akan saya undang ke sini. Kalau hari ini Mas Rizky, iya,
Nanti giliran kamu, kalau kamu sudah di Jerman, giliran kamu yang Oh kita iya, undang. iya harus bergilir Ya. nanti. Betul, bergiliran ya. Iya. Kita undang untuk bisa bicara dalam bahasa Iya, Jerman mengasih gitu. tahu. Jadi pada dasarnya Mas Rizky menyenangkan toh di Jerman atau menyesal gitu ya? Coba. Saya sih ya bersyukur bisa ke Bersyukur Jerman. ya. Oh ya, nggak menyesal. Bersyukur. Saya Ya. juga ibaratnya bisa kenal negara-negara maju gitu Oh kan. Saya iya, bisa liburan ke negara-negara tetangga di Jerman. Kemarin saya habis ke Swiss Iya, kebetulan. betul. Ya, ke Eropa Jadi ya, kenal langsung sendiri, terbang ya. Eropa ya. Kenal Prancis juga. Iya, kenal Prancis. Wow. Ya, Bapak Ibu Soalnya di Jerman adik-adik. itu kan di tengah, soalnya kan di Iya, di tengah, tengah-tengah Eropa negara tengah ya. Tidak Eropa. Jadi menyesal. kemana-mana kita bisa pakai kereta atau kita sewa mobil gitu kan, Ya. bisa Jadi mungkin kan. tidak menyesal ya. Jadi itu adik-adik ya, Iya. Bapak Ibu semua. Rizky berkata tidak menyesal. Yang lain-lain juga berkata nggak menyesal, menyenangkan, bisa nabung, bisa bantu orang tua. Karena ini sudah hampir maghrib ya, mungkin di sekitar di Pasuruan sudah mau maghrib ini. Jadi saya cukupkan saja acara hari ini. Terima kasih banyak Prof. Linda yang sudah selalu mendukung kegiatan kami. Dan terima kasih juga Mas Rizky nih yang udah mau bangun pagi-pagi untuk ikutan Zoom meeting kita hari ini. Terima kasih untuk semua adik-adik, ke orang tua yang hadir, dan para guru yang hadir di acara ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih Mas Sama-sama. Rizky. Sampai ketemu. Terima kasih Bu Nina, makasih Pak ketemu. Irwan ya semuanya. Sampai Terima kasih bertemu semua. lagi sama adik-adik semua, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Ya.